Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Sahabat kreatif dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita yang mulia, yang berbeda dengan wanita-wanita yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka'ahadim minan nisa'i in ittaqaitun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti wanita-wanita yang lainnya jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pahala 2 kali lipat dibandingkan dengan wanita selain mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran menceritakan tentang keutamaan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian wahai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan mengerjakan amal salih, niscaya kami akan berikan kepadanya pahala 2 kali lipat dan kami menyediakan baginya rizki yang mulia. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan ummahatul mu'minin, merupakan ibunda orang-orang yang beriman, yang harus dihormati dan dimuliakan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibu-ibu mereka. Sehingga kita sebagai orang-orang yang beriman tidak diperbolehkan untuk menikahi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kalian menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh pula kalian menikahi istri-istrinya selama-lamanya sesudah beliau wafat. Sesungguhnya perbuatan tersebut sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala tentang ayat yang mulia ini? Di surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, Syarafallahu ta'ala azwajan nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam bi anna ja'alahunna ummahatul mu'minin. Ay fi wujubi ta'zimi wa mubarrati wal ijlali wa hurmatin nikahi ala rijali. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan mereka sebagai ummatul mukminin, sebagai ibunda orang-orang yang beriman, yaitu atas wajibnya memuliakan, berbuat baik, menghormati mereka, serta kaum laki-laki diharamkan untuk menikahi mereka. Maka pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita mengenal ibunda kita mengenal istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha merupakan ibu bagi anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Ibrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya setelah ia dinikahi oleh 2 orang, yaitu Atiq bin Abid dan Abu Halah At-Tamimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikahi wanita yang lain sampai Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia. Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia di kota Makkah pada tahun 10 kenabian sebelum Isra Mi'raj pada usia 65 tahun.
Di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha adalah Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pernah mengirimkan salam kepadanya, dan ia dijanjikan akan surga yang tidak ada suara teriakan di dalamnya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, adalah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Selang beberapa hari setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya setelah ia dinikahi oleh seorang laki-laki muslim yang bernama As-Suqran bin Amr, saudara laki-laki Suhail bin Amr. Saudah radhiyallahu taala anha meninggal dunia di Madinah pada masa pemerintahan Umar radhiyallahu taala anhu pada tahun 54 Hijriah. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat Aisyah radhiyallahu taala anha 2 atau 3 kali. Dikatakan kepada beliau dalam mimpi tersebut, ini adalah istrimu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha pada bulan Syawal di kota Makkah sekitar 2 atau 3 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha berusia 6 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal serumah dengannya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berusia 9 tahun. Aisyah radhiyallahu taala anha telah meriwayatkan sebanyak 2.210 hadis, dan Aisyah radhiyallahu taala anha menempati peringkat keempat sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha meninggal dunia di Madinah pada tahun 58 Hijriah pada usia 66 tahun. Di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah pernah turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang bersama Aisyah radhiyallahu taala anha dalam satu selimut. Dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia adalah Khadijah dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Keduanya memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Khadijah radhiyallahu taala anha memiliki keutamaan menjadi orang yang pertama masuk Islam dan membantu perjuangan pada awal-awal Islam. Sedangkan Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki keutamaan bahwa ia membantu penyebaran ilmu pada masa penyebaran Islam. Yang berikutnya adalah Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah radhiyallahu taala anha pada tahun 3 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya setelah ia dinikahi oleh seorang laki-laki muslim bernama Khunais bin Hudzafah yang meninggal pada perang Uhud. Hafsah radhiyallahu taala anha telah meriwayatkan sebanyak 60 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah radhiyallahu taala anha meninggal dunia di Madinah pada tahun 41 Hijriah. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Khuzaimah setelah suaminya Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu meninggal dunia sebagai seorang syahid pada perang Uhud. Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha digelari dengan Ummul Masakin, ibunda orang-orang miskin. Kenapa? Karena beliau banyak memberi makan kepada orang-orang miskin. Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia di Madinah pada tahun 4 Hijriah, selang 2 bulan setelah pernikahannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keenam adalah Ummu Salamah Hindun binti Umayyah Al-Makhzumiyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pada tahun 4 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya setelah suaminya yaitu Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad meninggal dunia karena luka yang didapatinya ketika perang Uhud. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha meninggal dunia di Madinah pada tahun 61 Hijriah. Yang ketujuh adalah Zainab binti Jahsh Al-Asadiyah radhiyallahu taala anha. Zainab binti Jahsh
adalah putri bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diceraikan oleh anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu pada tahun 5 Hijriah. Zainab binti Jahsh telah meriwayatkan sebanyak 11 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Zainab binti Jahsh meninggal dunia pada tahun 20 Hijriah. Di antara keutamaan Zainab binti Jahsh adalah bahwa ia dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas 7 lapis langit. Sehingga dengan ini Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha merasa percaya diri di hadapan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-37, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala menceraikan istrinya Zainab binti Jahsh radhiyallahu ta'ala anha, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Zawwajnakaha." Maka kami nikahkan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Fakanat Zainab tafkharu ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah ta'ala min fawq 7 samawat." Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Zainab radhiyallahu ta'ala anha percaya diri di hadapan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas 7 lapis langit." Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha juga merupakan wanita yang suka bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadisnya, "Asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian yang paling cepat menyusulku setelah wafatku adalah yang paling panjang tangannya. Maka ketika itu, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengukur panjang tangan mereka untuk mengetahui siapa yang paling panjang tangannya di antara mereka. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yang paling panjang tangannya di antara kami adalah Zainab binti Jahsh. Kenapa? Karena ia suka bekerja dan suka bersedekah. Jadi kata panjang tangan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kinayah, adalah kiasan orang yang suka bersedekah, dan dia adalah Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha. Yang kedelapan adalah Juwairiyah binti Al-Haris Al-Khuzaiyah radhiyallahu anha. Juwairiyah binti Al-Haris Al-Khuzaiyah radhiyallahu anha adalah wanita tawanan perang pada perang Bani Mustalik. Ia adalah bagian harta ghanimah untuk Thabit bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Thabit menjualnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskannya dan menikahinya pada tahun 6 Hijriah. Nama aslinya adalah Barrah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan Juwairiyah. Karena pernikahannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin membebaskan 100 budak tawanan perang karena mereka telah menjadi kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu keberkahan Juwairiyah radhiyallahu taala anha bagi kaumnya. Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu taala anha meninggal dunia di Madinah pada tahun 56 Hijriah. Kemudian yang kesembilan adalah Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ummu Habibah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha berada di Habasyah karena ia berhijrah ke kota tersebut. Ketika pernikahannya, Raja Najasyi memberikan mahar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diserahkan kepada Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha sebesar 400 dinar. Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha telah meriwayatkan sebanyak 65 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Habibah meninggal dunia di Madinah pada masa pemerintahan saudara laki-lakinya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 44 Hijriah. Kemudian yang ke-10 adalah Safiyah binti Huyai bin Akhtab.
Safiyah binti Huyai berasal dari Bani Nadir dan ia adalah keturunan Nabi Harun bin Imran alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW membebaskannya dari status hamba sahaya dan pembebasan ini dijadikan sebagai maharnya. Ia dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah ia menikah dengan dua orang, yaitu Salam bin Mishkam, lalu ia diceraikan, dan Kinanah bin Abil Haqiq yang terbunuh dalam perang Khaybar. Ia dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah penaklukan Khaybar pada tahun 6 Hijriah. Safiyah radhiyallahu ta'ala anha telah meriwayatkan sebanyak 10 hadis dari Rasulullah SAW, dan Safiyah binti Huyai radhiyallahu ta'ala anha meninggal dunia di Madinah pada tahun 50 Hijriah. Kemudian yang terakhir, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istri Nabi SAW yang ke-11 adalah Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah radhiyallahu ta'ala anha. Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu ta'ala anha adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu namanya adalah Barrah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakannya dengan Maimunah. Ia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sarif pada tahun 7 Hijriah ketika umrah qada. Setelah ia dinikahi oleh Ibnu Abdu Yalail dan Abu Raham bin Abdul Uzza. Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu ta'ala anha meninggal dunia di Sarif pada tahun 51 Hijriah. Dari 11 istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, 2 orang meninggal sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah binti Huwailid dan Zainab binti Huzaimah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sedangkan 9 yang lainnya itu meninggal dunia setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah para sahabat kreatif tentang Ummahatul Mukminin, tentang ibunda kita yang perlu kita mengenalnya. Semoga kita semakin mengenal mereka dengan baik sehingga memunculkan rasa kecintaan dan penghormatan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya dan memudahkan kita untuk melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan yang mulia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.